Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibn Abdillah. Mari kita mulai pembahasan pada kali ini, yaitu dari kelompok 2, pemilihan media pembelajaran. Yang pertama kami akan membahas tentang prinsip-prinsip pemilihan dan penggunaan media. Yang kedua adalah dasar pertimbangan pemilihan media dalam pembelajaran. Yang ketiga adalah model atau prosedur pemilihan media pembelajaran. Yang pertama adalah prinsip dalam pemilihan dan penggunaan media. Tentunya setiap apapun yang dikerjakan oleh seorang guru atau pendidik itu pasti mempunyai prinsip. Salah satunya adalah pada penggunaan dan pemilihan media. Yang pertama adalah prinsip efektivitas dan efisiensi, yang mana pendidik harus meninjau ya dari segi efektivitas dan efisien, mana media yang lebih efektif dan mana media pembelajaran yang lebih efisien. Tentunya akan meningkatkan ketertarikan siswa dalam mengikuti pelajaran tersebut. Ya, begitu. Lebih efektif maka lebih mudah akan pelajaran tersebut ditangkap oleh siswa. Gitu. Yang kedua adalah prinsip interaktivitas dari media. Ya, seberapa besar kemungkinan siswa dapat berinteraksi dengan media pembelajaran? Ya, ini harus dijawab oleh seorang pendidik. Maka interaktif dari media tersebut harus sesuai, harus cocok dengan segala aspek yang ada di dalam peserta didik. Nah, begitu. Semakin bagus media pembelajaran juga semakin akan mendorong siswa untuk terlibat aktif. Kalau pembelajarannya medianya yang digunakan itu monoton saja, tidak up to date, tidak mengikuti perkembangan zaman, maka ya seorang murid pasti akan merasa bosan dan tidak mendengarkan pelajarannya, hingga tujuan dari materi atau pembelajaran itu tidak akan masuk dan tidak akan bisa ditangkap oleh si murid tersebut. Yang ketiga adalah prinsip taraf berpikir. Nah, ini kita harus sesuaikan ya dengan dengan peserta didik dan juga dengan pendidiknya. Nanti kalau tidak sesuai maka ya akan tidak seimbang. Ya. Media pembelajaran yang kompleks dari segi struktur atau tampilan itu lebih sulit dipahami dibanding media pelajaran yang sederhana. Jadi kita membuat media itu yang sederhana tapi maknanya terasuk gitu. Nah, jadi jangan yang muluk-muluk dan jangan yang sulit-sulit lah gitu. Kalau sekarang model daring, jadi ya kita cukup menggunakan Google Classroom, itu yang menurut saya lebih mudah daripada aplikasi-aplikasi yang lain, dan itu akan menjenuhkan dari peserta didik. Nah, itu kita harus berpikir dari segi prinsip taraf berpikir. Sejauh mana sih sebenarnya siswa tersebut bisa menggunakan media tersebut? Kalau kita pendidik itu tidak bisa beradaptasi dengan si murid, maka ya tidak akan maksimal hasil pembelajarannya gitu. Selanjutnya adalah ketersediaan media. Nah, ini bagaimana cara seorang pendidik memanfaatkan media sesederhana mungkin tetapi bisa menghasilkan pembelajaran yang semaksimal mungkin. Nah, itu adalah PR atau tugas seorang pendidik sesuai dengan materi pelajaran yang diajarkannya. Dan seorang guru harus mempunyai interaktivitas yang tinggi. Guru juga harus mempunyai ketersediaan media yang akan digunakan secara lengkap dan fleksibel. Jadi sebelum kita seorang pendidik itu
melangsungkan pembelajaran, media itu sangat penting dalam mengantarkan murid kepada tujuan pendidikan. Tanpa media, kita pendidik tidak akan bisa melancarkan pendidikannya. Ya, karena ya apapun gitu, apapun yang ada dalam pendidikan itu pasti membutuhkan sarana atau bisa disebut dengan media pembelajaran. Nah, itu mungkin itu dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Baik, untuk penjelasan selanjutnya tentang prinsip pemilihan dan penggunaan media yang kelima itu ada kemampuan guru. Media harus disesuaikan dengan kemampuan guru, baik dari pengayaan maupun penggunaan atau pengoperasian media. Akan lebih efektif lagi jika guru memilih sendiri media yang akan digunakan. Yang keenam itu ada alokasi waktu. Ketersediaan waktu dalam pembelajaran memang sangat krusial. Guru selalu dikejar waktu untuk menyelesaikan tuntutan kurikulum. Oleh karena itu, penggunaan media pembelajaran yang notabene efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketujuh itu ada prinsip fleksibilitas. Media pembelajaran itu dikatakan mempunyai fleksibilitas yang baik apabila dapat digunakan dalam berbagai situasi. Yang terakhir itu ada ketersediaan media. Media pembelajaran yang dipilih haruslah media pembelajaran yang aman bagi mereka sehingga hal-hal yang tidak diinginkan saat proses pembelajaran itu tidak terjadi. Selanjutnya, dasar pemilihan media pembelajaran. Media adalah bagian integral dari proses belajar mengajar. Dalam posisi seperti ini, penggunaan media pembelajaran dikaitkan dengan apa-apa saja yang dapat dilakukan oleh media, yang mungkin tidak mampu dilakukan oleh guru, atau guru melakukannya kurang efisien. Dengan kata lain, bahwa posisi guru sebagai fasilitator dan media memiliki posisi sebagai sumber belajar yang menyangkut keseluruhan lingkungan di sekitar pembelajaran. Dalam hal ini, Brown mengungkapkan bahwa media pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran dapat mempengaruhi terhadap efektivitas pembelajaran. Pada mulanya, media pembelajaran hanya berfungsi sebagai alat bantu guru untuk mengajar dan digunakan adalah alat bantu visual. Sekitar pertengahan abad ke-20, usaha pemanfaatan visual dilengkapi dengan digunakan alat audio, sehingga lahirlah alat bantu audio visual. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khusus dalam bidang pendidikan, saat ini penggunaan alat bantu atau media pembelajaran menjadi semakin luas dan interaktif seperti adanya komputer dan internet. Baik, materi selanjutnya dari dasar pemilihan media pembelajaran adalah, dalam ini Brown mengungkapkan bahwa media pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran dapat mempengaruhi terhadap efektivitas pembelajaran. Pada awalnya, media pembelajaran hanya berfungsi sebagai alat bantu guru atau pendidik untuk mengajar dan digunakan untuk alat bantu visual. Sekitar pertengahan abad ke-20, usaha pemanfaatan visual dilengkapi dengan alat audio, sehingga lahirlah alat bantu audio visual. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, khususnya dalam bidang pendidikan, saat ini penggunaan alat bantu atau media pembelajaran semakin luas dan interaktif seperti adanya komputer dan internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdan Edwin Arliansyah dari kelas PAIK. Di sini saya akan menjelaskan tentang model atau prosedur pemilihan media. Yang pertama, cara pemilihan media. Nah, cara pemilihan media ini ada dua. Yang pertama dari model terbuka dan model tertutup.
Pemilihan tertutup terjadi apabila alternatif media yang telah ditentukan, misalnya dari Dinas Pendidikan, sehingga mau tidak mau jenis media itulah yang harus dipakai. Kalau kita memilih, maka yang kita lakukan lebih banyak ke arah pemilihan topik atau pokok bahasan mana yang cocok untuk dimediakan pada jenis tertentu. Misalnya telah ditetapkan bahwa media yang digunakan adalah media audio. Model pemilihan terbuka merupakan kebalikan dari pemilihan tertutup. Artinya kita masih bebas memilih media apa saja yang sesuai dengan kebutuhan kita. Alternatif media masih terbuka luas. Proses pemilihan media terbuka lebih luas sifatnya karena benar-benar kita sesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang ada. Namun proses pemilihan terbuka ini menuntut kemampuan dan keterampilan pembelajar untuk melakukan proses pemilihan. Seorang pembelajar kadang bisa melakukan pemilihan media dengan mengkombinasikan antara pemilihan media terbuka dan dengan pemilihan media tertutup. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai kriteria pemilihan media pembelajaran. Hal yang perlu diperhatikan yang pertama yaitu tujuan penggunaan. Apa tujuan pembelajaran yang standar, kompetensi dan kompetensi dasar yang ingin dicapai? Apakah tujuan pengadaan media pembelajaran itu masuk ke dalam ranah kognitif, afektif, ataupun psikomotorik, dan juga rangsangan apa yang perlu dalam penggunaan media tersebut, apakah pendengaran, penglihatan, ataupun gabungannya. Yang kedua yaitu sasaran penggunaan media pembelajaran. Dalam pengadaan media pembelajaran, kita harus tahu apakah media yang telah tersedia itu kita tunjukkan kepada pendidik ataupun peserta didik, dan juga bagaimana karakteristik mereka, berapa jumlahnya, bagaimana latar belakang sosialnya, dan bagaimana motivasi yang akan ditunjukkan ketika akan diadakan pengadaan media pembelajaran yang telah tersedia. Yang ketiga yaitu karakteristik media. Hal ini sangat penting diketahui karena dalam mengetahui karakteristik media akan kita tahu kelebihan dan kelemahannya. Sesuaikah media tersebut dengan tujuan yang ingin kita capai? Yang keempat yaitu waktu. Waktu di sini bersinggungan mengenai berapa lama waktu yang akan diperlukan untuk mengadakan atau membuat media yang akan kita pilih, serta berapa lama waktu yang tersedia yang kita miliki, apakah cukup. Itu hal tersebut perlu dipertimbangkan. Yang kelima yaitu biaya. Pada dasarnya hal ini untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Apakah artinya kita menggunakan media jika akibatnya justru pemborosan? Hal tersebut perlu dihindari. Yang keenam yaitu ketersediaan. Media yang telah kita pilih, apakah sudah ada di sekitaran kita ataupun di pasaran, dan juga apakah media tersebut bisa kita buat sendiri ataupun perlu kita ambil dari pasaran langsung. Jika kita buat sendiri, apakah kita mempunyai kemampuan, waktu dan tenaga, serta sarana untuk membuatnya. Mungkin cukup itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.